Kalau kita sering ngasih surprise ke orang, Tuhan pasti kasih surprise ke kita Oke. suatu saat. Jadi Sebentar, saya catat dulu nih. Nah. Kalau kita sering ngasih surprise untuk orang lain, maka Tuhan akan ngasih surprise untuk kita. Dari quotes kita besok pagi. Hai, Coach sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan di channel Bukan Coach ID. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, saya ditemani seorang bintang tamu nih, ratunya catering Kediri, Mbak Vi Gomber. Sehat Mbak Vi? Sehat, alhamdulillah sehat. 2 tahun nggak ketemu. 2 tahun. Kayaknya tapi kalau pandemi kelihatan sebentar, soalnya kita di rumah kan ya. Oh gitu ya. Saya menua dan Mbak Vi tambah muda. Amin. Masih dengan produk-produk yang kemarin atau Masih. ada produk baru? Masih tetap setia tapi juga nambah juga. Karena menyesuaikan keadaan. Jadi kita harus bergerak terus. Gitu ya. Alhamdulillah. Pandemi terasa bagaimana nih? Ada perubahan yang signifikan atau hanya sekedar ini aja lewat gitu? Pandemi terus terang waktu awal berat banget ya, karena cobaannya itu beruntun gitu. Tapi karena optimis juga kita tetap jalan harus. Jadi di catering kemarin memang sempat berhenti. Jadi bukan ini ya berjalan lambat, tapi berhenti karena berhenti total. Berhenti total karena nggak ada kan kita banyak masuk ke dinas, banyak masuk ke bank atau instansi untuk misalkan pertemuan atau apa dinas kota, tumpeng dan lain-lain gitu. Kita tetap berhenti. Tapi yang catering untuk MUU, kita juga ada MUU sudah berjalan 2 tahun ini dengan AC Hardware sama Informa. Itu kita tetap kerjasamanya tetap. Jadi seminggu full, berapa minggu sekali kita masuk gitu. Oke, masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan dengan sekuat tenaga. Tertatih-tatih dengan sekuat tenaga, luar biasa sekali. Sampai hari ini akhirnya terlewat ya pandemi, terasa seperti biasa. Betul. Oke. Mbak Vi, kemarin sempat berapa karyawan yang dirumahkan? Kalau pandemi itu terus terang malah nggak ada. Nggak ada. Karena gini, bukannya sombong ya. Tapi saya melihat saya aja yang seperti ini kurang, apalagi pegawai saya. Jadi kekeluargaan itu kita bentuk bukan hanya senang, tapi dalam sedih gitu. Jadi meskipun nggak ada pemasukan waktu itu, benar-benar nol gitu, tapi ada pemasukan dari Informa sama Aceh, itu sih lumayan ya. Tapi untuk menggaji mereka dan modal itu kayaknya nggak ada laba lah istilahnya kita ngomong. Jualan nggak ada laba? Iya, nggak ada laba karena bandingin misalnya kita sebulan cuma 1 minggu ada pemasukan, tapi itu juga dikurangin modal, terus gaji mereka kan dihitung kan nggak ada modal gitu ya, nggak ada laba. Betul, nggak ada laba. Tapi karena saya nggak mau melihat orang yang bekerja sama saya itu susah, istilahnya saya ingin menerapkan itu marketing langit ya. Gimana tuh marketing langit? Kalau saya ngomongnya marketing langit, karena kalau kita marketing sendiri berhitung 1 tambah 1 2. Tapi kalau marketing langit kita 1 tambah 1 bisa 15, 20 gitu. Kita menanam kebaikan itu pun juga untuk kita sendiri gitu. Jadi nggak ada yang saya rumahkan. Terus karena nggak ada yang dirumahkan, jadi kita harus berpikir ini mau apa lagi sih? Kita mau buat apa lagi gitu. Jadi setiap minggu kita promo masakan. Masakan apa itu waktu pertama kali ketika sempat terhenti pandemi? Promonya apa itu? Masakan seperti ini harian jadi. Gitu ya. Jadi masakan harian, jadi untuk targetnya kita sih ke keluarga gitu. Jadi ke keluarga. Kita masih belum bisa menitik beratkan kemana sih kita nih. Jadi kayak orang terombang-ambing, tapi kita harus tetap berusaha gitu. Itu masakan harian. Setelah itu kita waktu membuat ayam
apa misalkan bakar, kita promo, jadi tetap berjalan gitu. Waktu itu aku lihat story ya, itu ada pernah lihat ayam bakar yang nggak biasa itu apa itu konsepnya? Saya nggak sempat nggak notice itu ya. Karena memang itu kayak misalnya kayak seperti ini momen ya, waktu momen puasa kita open gitu untuk buka puasa. Setelah itu jadi setiap momen itu kita masukin untuk promo Setiap minggu. setiap minggu. Jadi misalkan paru pedes gitu ya, eseng-eseng paru itu juga banyak sekali peminatnya. Paru ayam atau paru sapi? Paru sapi. Paru sapi. Itu jadi Paru kayak ayam kan kecil ya. jadi itu kita sama belajar mana sih produk yang kayaknya diterima. Laris. Oke. Diterima. Setelah itu kesini lagi gimana sih caranya supaya produk kita ada di tempat titik-titik kayak misalkan orang-orang yang sering masuk atau apa, kita terus makaroni ini masuk. Oh, gitu. Makaroni, setelah itu sambel pecel. sambal pecel, kalau sambal ini apa botol kita malah udah dari 2017. Itu kemarin dari Desperinda kita dapat fasilitas halal, jadi ini masih proses ke halal gitu. Oke. Jadi itu semua itu nggak bisa langsung kita capai terus langsung bet gitu ya, nggak bisa. Jadi karena Step by step. karena kita berjalan, kalau kita berjalan itu kita nemukan, jadi kita berjalan sama belajar. Jadi kalau orang usaha itu jangan mikir lama gitu. Jadi Segera ambil tindakan. Action nanti sambil aku kurangnya di sini, itu sambil jalan. Jadi pelajaran pertama ketika ada pandemi ini bagi cateringnya Mbak V adalah terciptanya inovasi produk baru, benar nggak? Iya, betul. Gitu. Pelajaran yang kedua apa ini ambil? Pelajaran kedua tetap positive thinking. Positive thinking. Kita gini, seumpamanya seperti kita nanam pohon ya, nanam bibit. Kita naruh di tanah itu kita kan nggak kelihatan. Padahal dia berkembang. Betul. Dia juga perlu waktu untuk berusaha naik sampai dia muncul dan kita tahu oh ya ampun ternyata muncul gitu kan. Kita udah senang ya, sama seperti itu orang usaha. Jadi kita nggak boleh langsung di pikiran, di otak kita tuh penuh dengan nggak mungkin lah siapa yang beli gitu kan. Kalau saya nggak, kita punya ide langsung action, nggak boleh namanya besok aja gitu, ntar lupa gitu. Moodnya udah wis hilang lagi. Sempat terkuras tabungan Tuh habis sama habis karena itu buat gaji ya nutup ya operasional. semuanya mas. Jadi kita kayak, saya pernah loh ini baru kali ini ya saya ngomong. Saya pernah di pinggir jalan di dalam mobil pinggir jalan, saya nangis tuh karena besok gajian saya nggak punya uang. Terus solusinya gimana itu? Saya nangis cuma gini, saya ngerasa waktu itu itu kan ternyata seorang pengusaha itu bebannya bukan kita nggak laku, tapi gimana aku nggak bisa melihat senyum karyawan. Betul, luar biasa. Jadi waktu saya nangis, diem, berdoa, karena saya orangnya paling syaim ya, buat sedih di depan orang gitu. Saya paling senyum, depan anak-anak juga. Jadi mereka, mamaku fine aja lah gitu. Gitu. Jadi waktu di mobil itu berdoa sama nangis, Tuhan aku harus gimana? Aku nggak punya pandangan kemana, ke siapa gitu. Tapi bener kalau kita menanam kebaikan sama orang, entah siapa aja ya. Yes. Karena setiap, ini bukan sombong, jadi setiap Jumat tuh selalu Jumat berkah, berapapun gitu, berapapun. Jadi Mbak, aku punya uang 200, kita beliin apa ya? Gitu. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Dan itu sebelum dan setelah pandemi ya? Iya, itu tetap jalan. Oke, resepnya ini bagus banget nih. Jadi Jumat kalau berkah. misalkan
nggak ada uang, ya udah beli bakso makan bareng-bareng gitu. Itu jadi kita kayak berbagi itu bukan hal yang kita harus besar, enggak. Kadang parkir kan kita bisa 2.000, udah 20 kasih gitu. 20.000 untuk parkir, Iya. luar Kalau biasa kita- banget. Kalau aku bilang gini, kalau kita sering ngasih surprise ke orang, Tuhan pasti kasih surprise ke kita Oke. suatu saat. Jadi Sebentar, saya catat dulu nih. Nah. Kalau kita sering ngasih surprise untuk orang lain, maka Tuhan akan ngasih surprise untuk kita. Oh, jadi quotes kita besok pagi. Oke, Betul. lanjutin. Yo. Oh gitu. Jadi kalau makanya saya bilang sedekah, bener orang-orang sukses itu ya, itu coba ditanya, pasti sedekahnya juga banyak, Yes. sesuai sama kemampuan, keikhlasan. Jadi tapi banyak juga orang kaya berat banget mau ngasih sedekah. Padahal orang yang kaya itu adalah Ya. orang yang bisa ngasih sedekah, betul? Ya betul. Mm-mm. Ngasih sedekah itu hebat loh kalau menurutku, karena kamu lebih kaya. Yes, karena ngasih ke orang lain. Iya. Oke, Kamu sepakat kaya. itu. Nah, jadi karena kamu kaya, jadi alam semesta tuh ngasih kayak narik energi. Feedback ya. Kayak narik energi. Jadi setiap pagi kita bangun, duduk, jangan langsung pegang handphone. No, enggak, saya duduk, terus saya mesti duduk, diam, saya hidup gitu, udah. Saya ngomong terima kasih Tuhan, aku masih bangun di tempat tidur, di keluargaku, terus aku masih ada usaha. Jadi hal-hal kecil itu kita syukurin tuh kayak menarik energi. Jadi kita ceria pagi meskipun banyak utang ya, ntar mikir Iya. bayar utang gitu ya, kita kan ya, kita ceria gitu. Memang Mbak Vi punya utang? Oh banyak. Nggak percaya. Banyak lah, banyak. Ya kita doakan lah pulang dari sini lunas utangnya. Amin. Banyak banget nih, kita belum apa-apa sudah banyak pelajaran yang kita dapat hari ini. Ini ceramah Jumat nih. Wah, ini Jumat ya ini ya. Iya Pak Jumat. Oke. Mbak Vi, ada berapa karyawan sekarang? 4 sih. 4. Ya, tapi kemarin Untuk karyawan intinya ya, untuk Iya. masak itu. jadi karyawan inti 3, Mm. yang cowok 1. Mm. Tapi kemarin mungkin ya itu, kadang kita udah settle, tapi Tuhan ngasih cobaan gitu. Kalau buat saya sih, keluarnya pegawai itu cobaan buat saya. Gimana nggak cobaan ya, kita udah settle, udah Mm. nyaman, Mm. udah istilahnya kita tinggal aja sudah jalan gitu ya. Mm. Terus dia keluar gitu. Keluar ya, dulu waktu pandemi suaminya nggak kerja, sekarang udah kerja, dia disuruh keluar. Yang satunya ada alasan mau buka angkringan juga. Kalau saya nggak mau menghambat perkembangannya. Kalau dia merasa itu bagus buat dia, saya support. Walaupun saya sedih, saya doakan. Ya mungkin jalannya dia sama saya sampai di sini aja. Tapi saya tetap support, tetap doakan. Jadi ceritanya habis kehilangan karyawan ya. Ya betul. Dan itu saya kayak orang yang patah hati. Betul. Kehilangan karena segitunya saya memperlakukan mereka seperti keluarga. Jadi kayak kehilangan itu bukan hanya kamu kerja sama aku, oke, that's fine, kamu pergi, itu enggak. Kayak ngerasa ya ampun, kamu pergi sih, aku kurang apa kan ya. Jadi sisi manusia ini Betul. seperti itu. Tapi kadang tak balik lagi, mungkin Tuhan maunya seperti ini. Jadi ada orang baru lagi yang akan datang That's dan right. akan support saya lebih Yes. lagi. Jadi positive thinking itu perlu. Jadi saya nggak akan benci kalian. Itu ada lagunya tuh. Nah gimana? Ditinggal pas sayang-sayang. Nah, Betul nggak sih? Betul. Mbak Vi, ceritanya kok bisa muncul makaroni? Padahal kan selama ini sudah terkenal jadi ratunya catering. Kok tiba-tiba ada makaroni? Sai makaroni ya? Itu gimana ceritanya tuh? Ya karena pandemi itu. Pandemi. Jadi ini muncul ketika pandemi. Apa sih filosofinya kok bisa sai makaroni? Saya itu kan pemalu. Dulu waktu SMP saya sering dipanggil saya karena saya pemalu.
San. Hmm. Oke. Jadi kalau saya buat nama itu nggak yang muluk-muluk ya. Karena menurut saya nama itu yang gampang diingat orang. Kayak Yes. Gomber. Gomber apaan sih? Penasaran juga Aduh, sih. jangan nanya. Itu artinya aku sayang kamu itu. Bahasa apa itu? Itu saya kalau ditanya itu saya malu kan jawabnya. Oh, Karena gitu. artinya itu aku sayang kamu. Aduh Pak, jangan tanya saya Pak gitu. Bahasa mana emangnya? Itu ini sih panggilan ke anak. Oh. Jadi anak saya itu punya panggilan sendiri, kayak kita kan maksudnya brot, dud gitu. Jadi Oh, itu yeah. kayak Oke, I know. panggilan sayang ya. Yes. Kayak, aku sayang kamu, jadi panggilan-panggilan kayak Gomber, Kumpris. Jadi anak-anak tuh punya Oh. kerucil, I jadi know. Yes, punya yeah. nama panggilan. Jadi Dulu- anak-anaknya dipanggilnya kayak gitu ya? Nah, kalau saya lagi sebel, Oh, lagi. ber gitu. Kalau dipanggil nama sangat Jel, karena nggak jalan baru gitu, keluar ber gitu. Ber. Jadi ini saya makaroni ketika launchingnya justru pas pandemi. Iya, pandemi kita mencoba lah istilahnya. Kita harus tetap mencoba. Jadi apa aja yang bisa dilakukan ya udah itu lakuin. Mau nanti siapa yang beli nanti aja. Kita kan berusaha. Gitu. Yes. Tapi ini tak lihat dari packagingnya, terus kemudian desainnya ini sudah layak jual ya kalau untuk nampang di minimarket Nah, gitu. ini ada di mana? Istilah itu tuh apa? Transmart. Transmart sudah ada. Sudah masuk di Sudah- Transmart. sudah masuk Luar di biasa Transmart. sekali. Habis gitu Kalau di online tadi di mana aja tuh? di Shopee. Shopee ada. Gomber juga namanya. Oke. Tokonya saya itu di Topet ada. Topet ada. Ah. Tuh kan, jadi untuk kalian Ah. para milenial tuh, jadi apapun sekarang itu serba mudah kok. Ya. Kan gak bayar kan, gratis kan. Gojek Di- ada. Di Gojek, oke. Grab ada. Di Grab ada lagi, luar biasa. Terus ini juga udah masuk ke Surabaya, ke tempat oleh-oleh Skomil. Itu Yes. Skomil itu istilahnya koperasi untuk UMKM. Ya. Oke. Kita kemarin ditarik ke sana, terus karena kita kerjasama sama Skomil juga kemarin ada pesanan 1280 kilo. 1280. Jadi 16.000 pack. pack. Luar biasa. 16.000 pack. Individu atau instansi? Individu. Wow. Buat Jadi apa dia nyambil setahun gitu, nyambil setahun makaroni doang. karena gitu. dia mungkin juga ini ya. Karena kemarin sih ngomongnya Mbak saya itu nyoba makaroni kemana-mana gitu. Mm-mm. Dan saya cocoknya di sini. Saya Oh, cocoknya ini gitu. Oke kalau exactly. gitu. Katanya kalau kita mau bersaing pasti ada yang lebih hebat, ada yang lebih cantik, ada yang lebih muda. Kalau gitu kita kerjasama, partner gitu. Jadi kalau kita bersaing dengan orang lain, kadang kita harus tahu kemampuan kita. Iya. Kalau kita mau maju bareng, kita kerjasama, Hmm. gitu kan? Kalau saya loh. Iya. Ini apa sih? Saya jadi penasaran nih ya. Kan tadi saya makaroni ya, tapi ternyata sudah sampai ke Surabaya, sudah sampai di Transmart ya kan. Terus kalau di Shopee dan Topet berarti kan sudah menasional gitu. Kemarin katanya baru pulang tuh dari pameran di luar Jawa ya, di mana? Kalau itu sih di Kalimantan, tapi itu Sampai Kalimantan. Oke. sama Dinas Ketahanan Pangan. Jadi itu kita bawa produknya teman-teman yang dari Kediri. Mhm. Itu apa ya? Semua dari Sapeng sampai Merauke yang ada di situ. Dibawa ke sana. Jadi ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Manado, pokoknya gabungan di situ. Itu ketahanan pangan adakan mesti itu setiap tahun sekali. Tapi Yang karena pandemi kemarin jadi nggak ada. Yang dikeluarin saya makaroni ini. Kalau yang dikeluarin kemarin itu waktu yang di sana dibawa itu sambal pecel, sambal botol, terus emping coklat itu maco namanya. Maco. Itu maco cowok banget itu. Belum ada Instagramnya itu. Belum. Belum. Tapi itu masuk gabung sama
catering Gomber. Oh gitu. Programnya. Tapi hari ini sudah mulai settle lagi kan ya untuk Ya berusaha nata-nata apa aja yang kayaknya kemarin apa aja sih yang kurang ya. Jadi tetap semua itu makanya kan semua berubah. Manusia nggak ada yang tetap, jadi kita kan berubah. Karena Dinamis, berubah, kita belajar apa aja yang perlu dilakukan, ditambah gitu. luar biasa. Saya hari ini seperti sedang ketemu sama malaikat kemudian enggak. terus ngasih apa wejangan gitu A B C D E F G. Luar biasa, sempat benar-benar takjub tadi kok bisa gitu. Oke, Mbak Vi, apa sih yang bisa Mbak Vi pesan untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, khususnya kaum milenial nih, ketika mereka punya produk dan kemudian sedang tumbuh di saat yang seperti ini ya, serba tidak menentu ya, pandemi entah kapan selesainya, ini sebut new normal atau tidak normal-normal dan seterusnya kan ya, terus katanya sudah divaksin dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapinya dan apa kiat-kiat agar kita bisa tetap survive gitu? Kalau menurut saya sih lakukan gitu. Kalau kita punya bayangan, jangan hanya di mimpi aja, cepat lakukan. Jadi langkah pertama, jadi 1000 langkah itu harus ada langkah pertama. Jadi tetap kita lakukan sambil melangkah, sambil belajar. Kalau kalian tetap mikir, bermimpi, negatif thinking tuh nggak akan jalan, nggak akan nemu apa kekurangan dan kelebihan kalian. Jadi tetap nomor 1 lakukan, belajar. Setelah itu positive thinking tadi, dan jangan lupa tetap baik apapun keadaannya. Kalian mau di atas, mau jatuh, tetap jadi orang baik. Karena usaha itu bukan hanya uang, tapi usaha itu bisa berguna buat orang lain. Kalau kalian sekarang masih pemula, berguna buat diri sendiri dulu, berguna buat orang tua, nanti setelah punya pegawai berguna buat pegawainya. Oke, Gitu. terima kasih banyak, luar Oke. biasa. Beberapa orang terkaya di Indonesia itu mengawali bisnis mereka dari kuliner. Saya melihat itu dari sorotan mata Mbak Vi. Amin. Saya doakan kita sukses bareng-bareng. Amin. Dan terima kasih sudah pernah mampir di Bukan Coach Makasih ID. juga Ya. udah diundang ke sini. Dan ini saya rekomendasikan ya bagi kalian kaum milenial. Dan ini kalaupun bukan milenial ya, orang tua pun juga empuk banget kan Suka, ini. Ya, suka saya banget. sudah coba. Ini enak banget dan empuk untuk camilan Anda, baik ke kampus, ke sekolah ataupun ke perjalanan ya gitu. Kalaupun pas nyetir gitu, ini yang Ya, terbiasa ini bikin ya di biar mobil nggak- itu mesti ada. Iya, biar nggak ngantuk gitu kan. Ah. Nah, jadi camilan sehat ala Sai Makroni buatan dari Ratu, cateringnya Kediri, Mbak Vi Gomber. Iya. Itu tadi perjumpaan kita dengan Mbak Vi. Semoga kita bisa menyajikan konten-konten positif lainnya di channel kita Bukan Coach ID. Sekian dari saya Mas Irfan dan tamu kita Ya. Mbak Vi Gomber. Terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.